Selamat malam, perkenalkan nama saya Aloysius Erik dengan NIM 42125311025. Pada hari ini saya akan menjelaskan cara menggunakan Mastercam Design X5 dan juga bagaimana mentransfer program yang didapatkan dari Mastercam Design ini ke simulator SSCNC. Tugas ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan penilaian akhir semester dari mata kuliah Computer Numerical Control yang diajarkan oleh Bapak Juliansyah Yanggu. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita memulai dengan tutorial untuk Mastercam Design X5. Pertama-tama untuk logo yang akan saya buat adalah logo Blibli. Logonya kurang lebih adalah yang seperti ini. Sebelumnya logo tersebut sudah saya buat pada AutoCAD. Jadi tinggal kita buka saja di Mastercam Design X5 ini. Baiklah, pertama-tama kita akan membuka file, open. Kemudian untuk files type-nya itu kita ubah ke AutoCAD Files DWG. Kemudian tadi saya men-save-nya pada dokumen AS Computer Numerical Control yang saya beri nama part 1. Kemudian kita tekan open atau tanda centang. Berikut adalah logo dari Blibli dan disertai dengan nama saya. Langkah berikutnya adalah saya akan menghapus beberapa garis ini karena tidak terlalu diperlukan untuk tutorial kali ini. Maka dari itu kita coba hapus, delete. Kemudian untuk bagian yang atas ini kita juga coba untuk delete. Oke, setelah itu kita mendapatkan seperti ini. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memilih machine type, mill, kemudian default. Kemudian pada operation manager akan muncul beberapa pilihan seperti properties dan toolpath group. Pertama-tama kita harus mengklik pada properties, mill default. Kemudian kita harus memilih stock setup untuk membuat benda kerjanya. Untuk shape-nya itu persegi. Kemudian setelah itu kita memilih bounding box, yaitu untuk memberikan benda kerjanya itu sebesar apa. Kemudian kita klik OK. Di sini karena tidak beraturan, kita bisa mengaturnya sendiri dengan cara mengetiknya misalnya 150 kali 150. Dan karena ini benda kerja 3 dimensi, maka kita harus mengetik contohnya adalah 30 atau mungkin 40. Kemudian kita klik centang. Dapat kita lihat bahwa benda kerja sudah ditandai dengan garis-garis putus-putus merah ini. Langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan toolpath-nya, itu dengan cara mengklik toolpath pocket. Kemudian namanya sudah sama, yaitu part 1. Klik OK.
Kemudian kita harus mengklik sesuai dengan arah jarum jam. Contohnya, pertama-tama saya ingin membuat yang ini dulu. Kita klik, apakah ini sudah ini masih berlawanan arah jarum jam, maka saya harus melakukan reverse agar dia searah jarum jam. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini. Ini juga masih berlawanan arah jarum jam, maka kita harus membuat dia searah jarum jam. Kemudian untuk lingkarannya juga, untuk lingkarannya itu sudah searah jarum jam. Kemudian untuk yang ini juga sudah searah jarum jam. Kemudian kita masuk ke bagian lingkaran di dalamnya, sudah searah jarum jam, masih berlawanan, harus kita reverse. Kemudian untuk yang ini sudah searah jarum jam. Kemudian untuk nama saya itu Aloysius atau Aloy, di sini saya ketik karena Aloysius itu terlalu panjang, maka saya klik yang ini, sudah searah jarum jam. Yang ini juga sudah searah jarum jam. Klik yang ini juga sudah searah jarum jam. Kemudian untuk O-nya itu kita buat yang dalam, kemudian buat yang luar, sudah searah jarum jam semua. Kemudian kita buat Y, sudah searah jarum jam. Baiklah, setelah kita men-select semuanya, kita harus menekan centang. Kemudian kita akan diarahkan untuk pengaturan alat potongnya. Pertama-tama untuk toolpad type-nya kita memilih pocket. Kemudian tool-nya ini adalah mill-nya atau end mill atau alat potongnya. Kita bisa memilihnya pada select library tool. Kemudian kita pilih flat end mill 1 mm yang ditandai oleh yang ini 220. Kemudian kita flat end mill, ternyata yang ini 210, yaitu flat end mill yang diameternya itu 1 mm. Terus kita klik centang. Kemudian untuk cut parameternya itu roughingnya itu constant overlap spiral, entry motionnya itu ramped. Kemudian untuk finishingnya, spacingnya kita bisa mengubah ke 0. Kemudian untuk depth of cut-nya masih sama. Kemudian untuk linking parametersnya kita harus ubah ke absolute agar dia selalu menggunakan kode absolute dibandingkan dengan incremental, sehingga programnya tetap konsisten dan tidak memakan banyak baris program. Kemudian hanya itu saja yang harus kita ubah. Kemudian kita akan menekan OK, dan kita dapat melihat adanya beberapa garis pada benda kerja yang kita ingin buat. Untuk Mastercam ini kita bisa melakukan operasinya dengan cara memilih verify selected of operation, dan kita bisa lihat ini adalah benda kerjanya yang berwarna hijau, dan kita tekan play. Sebentar.
sepertinya ada kesalahan pada parameternya. Mari kita coba lihat lagi. Untuk depth ini kita ubah ke -2 agar dia bisa memotong ke dalam. Kita klik OK, kemudian kita coba runningkan lagi. Ini untuk regenerate, untuk membuat ulang alur pemotongannya yang garis-garis biru ini. Kita klik centang, kemudian kita coba play lagi. Mastercam akan membuat sesuai dengan yang telah kita rangkai pada AutoCAD tadi. Kemudian bagian atasnya, kemudian bagian nama. Oke, kita bisa tekan OK di sini. Baiklah, sekian penjelasan mengenai Mastercam. Berikutnya kita akan beralih bagaimana cara kita bisa mentransfer program dari Mastercam ini ke SSCNC. Caranya adalah pada bagian Operation Manager ini, kita mengklik Post Selected Operations atau ditandai dengan simbol G1. Kemudian NC Files, oke. Kita klik yang ini. Kemudian kita bisa save di folder yang sama dengan file ini, yaitu saya save pada dokumen AS Computer Numerical Control. Untuk save as type-nya aku ubah ke all files, ke NC files, kemudian klik save. Kemudian dia akan membuka Windows program ini. Ada beberapa hal yang harus kita ubah agar program ini dapat berjalan pada SSCNC. Yang pertama adalah mulai dari baris N4 ini sampai paling atas itu wajib kita hapus. Kemudian A0 ini harus kita hapus. Kemudian H210 dan G43 harus kita hapus. Karena beberapa kode tersebut tidak dapat dibaca oleh mesin SSCNC, sehingga harus kita hapus. Kemudian setelah itu kita scroll ke paling bawah. Yang harus dihapus adalah tanda persen pada bawah ini. Kemudian 2 baris ini harus kita hapus. Oh iya, 2 baris ini kita hapus ulang, coba. Kemudian setelah kita menghapus semuanya yang perlu dihapus, kita bisa klik File, Save As. Kita kasih nama program SSCNC. Filenya kita ubah menjadi TXT agar bisa diinputkan ke SSCNC nanti. Kita save. Kemudian kita bisa silangkan saja. Ini juga kita silangkan. Yes. Kita save. Kemudian kita bisa membuka SSCNC. Untuk sistemnya yang kita gunakan adalah Sinomeric 808DM.
kemudian run. Oke, setelah filenya terbuka, kita harus menghidupkan mesin, kemudian menekan emergency stop, kemudian menekan reset. Kemudian kita harus melakukan setting pada SSCNC-nya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama adalah kita harus membuat benda kerjanya yang sesuai dengan yang telah kita buat pada mesin pada Mastercam tadi. Kemudian kita klik workpiece, stock size, and WCS. Kemudian ukuran yang kita buat tadi adalah 150 kali 150 dengan tingginya 30. Kemudian kita klik OK. Benda kerjanya sudah terpasang. Kemudian kita klik workpiece clamp. Di sini kita harus menggunakan vise. Kemudian kita harus menaikkan benda kerjanya sampai paling atas. Kita klik OK. Benda kerjanya sudah bergerak menuju ke paling atas. Kemudian kita harus memasang alat potongnya atau spindle-nya memasang alat potongnya pada spindle dengan cara mengklik Machine Operation, Tool Management, Add. Kita di sini menggunakan flat end mill, jadi kita harus memilih flat. Kemudian diameternya tadi 1 mm, tapi kita bisa gunakan 2. Di sini kita gunakan 1 mm. Kemudian panjangnya tadi sekitar 50, tetapi kita bisa memilih ukuran yang bebas. Contohnya adalah 100. Kemudian kita pilih spindle yang ini, alat potong yang ini, kemudian kita add into magazine ke main spindle. Maka spindle-nya sudah terpasang. Tapi ini terlihat sangat kecil, jadi mungkin kita bisa ubah diameternya menjadi 2 saja. Diameternya menjadi 2 atau 4 juga bisa, sehingga pemotongannya itu jauh lebih cepat. Oke. Kemudian kemudian kita harus menentukan titik 0 dari benda kerjanya dulu dengan cara rapid position. Kita pilih ke kiri bawah, kemudian OK. Alat potong akan langsung menuju ke posisi yang kita inginkan. Kemudian pada bagian layar yang ini kita harus memilih measure work. Kemudian yang ini untuk bagian X-nya kita bisa ubah menjadi G54 dan seterusnya. Itu adalah seperti address yang untuk menyimpan posisi titik 0 benda kerja. Di sini kita bisa menggunakan misalnya G54. Kemudian yang ini kita ubah menjadi plus. Kemudian set W0. Kemudian yang Y kita juga set W0. Z set W0.
Setelah kita melakukan setting pada titik 0, kita bisa menuju ke bagian program. Kemudian new program, kita bisa memberi nama, contohnya adalah AAS CNC. Kemudian klik OK. Kemudian di sini kita bisa mengklik file, open. Ini kita bisa no. Kemudian kita bisa ke bagian dokumen AAS. File type-nya kita ubah menjadi all files. Program SSCNC. Berikut adalah programnya. Di sini kita bisa klik execute. Kemudian kita bisa run. Oh, ternyata ada error di code N106. Jadi kita bisa menuju filenya tadi. Kita coba buka N106. Yang 3 ini berarti juga harus kita hapus. Jadi hanya ini saja. Kemudian kita save lagi. Kemudian kita coba open ulang. File, open, no, program SSCNC. Kemudian kita execute lagi. Kemudian bisa kita klik cycle start. Coba kita ulangi. Sepertinya yang bermasalah adalah titiknya tadi. Coba kita ulangi, Ctrl S. Kemudian file, open, no. Kemudian program SSCNC. Kita coba run lagi. Baiklah, setelah melakukan running program pada Sinumerik 808 pada SSCNC, berikut adalah hasil yang diperoleh dari jalannya program tersebut. Kurang lebih sama seperti yang ada pada Mastercam dan juga pada desain yang kita lakukan pada AutoCAD. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai tutorial untuk menggunakan Mastercam dan SSCNC untuk membuat logo. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.